Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita membaca daripada kitab Al-Qirtas Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas, yang mana beliau ini adalah warathatun Nabi, seorang pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa yang beliau dapatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sifat Rasul itu adalah peka, terasa berat penderitaan yang menimpa kepada kalian. Harisun alaikum, beliau adalah sosok yang sangat menginginkan kita beriman dan selamat. Bil mu'minina raufun rahim. Dan Nabi ini sosok yang sangat penyayang, sosok yang sangat penyantun kepada orang-orang yang beriman. Sehingga diceritakan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun itsman. Nabi ini kalau dikasih pilihan, dua pilihan, maka Nabi akan memilih yaitu pilihan yang paling gampang, pilihan yang paling mudah. Gak mau Rasul sallallahu alaihi wasallam pilih yang berat, gak mau bebanin orang, gak mau nyusahin orang, pasti dipilih yang paling ringan selama hal itu bukan berupa dosa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang begitu dicintai oleh Allah karena beliau adalah orang yang ridha, orang yang ikhlas, orang yang qanaah. Sehingga beliau bersabda di dalam hadisnya bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuat barometer di dalam kebahagiaan di alam dunia. Apa? Man asbaha minkum aminan fis sirbih. Barang siapa yang masuk waktu pagi di antara kalian aman di lingkungannya, aman di tempat tinggalnya, aman di tempat perkumpulannya, di rumah kita aman, di jalan kita aman, kita ngaji kumpul aman, nggak ada masalah, nggak ada perang, nggak ada tawuran. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, dan dia badannya sehat. Jadi setelah keamanan Nabi bilang kesehatan. Yang terakhir, indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok. Nabi bilang makanan pokok, bukan lauk pauk, bukan duit di dompet, bukan duit di rekening, tapi makanan pokok di hari itu, bukan lusa, bukan besok, bukan minggu depan. Yang penting dia nggak kelaparan itu hari. Dia aman, dia sehat, dia ini memiliki makanan, nggak kelaparan, nggak kehausan. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan orang yang memiliki tiga hal tersebut memiliki isi dunia semuanya. Karena dunia itu hanya tiga, kata Nabi. Apa? Keamanan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesejahteraan. Nah, ini sifat diwarisi oleh yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam salah satu kisah yang sangat luar biasa. Diceritakan bahwasannya kana radhiyallahu taala anhu ata dzata yaumin ala ba'dhi qura wadi Amad. Beliau pernah pada satu hari menuju ke salah satu desa di Wadi Amad di dekat Huraidah. Faqasada baitan 'inda ba'di muhibbih bitilkal balad. Maka beliau menuju ke sebuah rumah di sebagian muhibbinnya Habib Umar di daerah tersebut. Karena yang datang ini adalah Habib Umar, siapa yang enggak kenal beliau? Fafarihu bih. Maka ini keluarga yang didatangi rumahnya oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bahagia, senang semua dengan kedatangan beliau. Wa huwa haqiqan an yufrahu bih. Sedangkan Habib Umar itu adalah hakikat nyatanya yang dijadikan sebab orang itu bahagia. Kenapa? Karena bisa berjumpa dengan Habib Umar. Tsumma innahu bata indahum. Kemudian Habib Umar setelah sampai di rumah tersebut, beliau bermalam menginap di kediaman orang muhibbinnya tersebut. Maka falamma asbaha, masuk di waktu pagi, biasanya kalau ada tamu pasti dibikinin sarapan. Maka karena Hadramut ini kebiasaannya sarapan itu enggak seperti di kita, makanan yang berat, makanan ringan. Sana'u lahu asidah. Maka ini
keluarga tersebut membuatkan untuk Habib Umar yaitu sarapan sejenis makanan adonan kue kayak pudingnya orang Arab ya, asidah yang terbuat dari gandum, dari mentega, dari madu digabung. Nah ini karena makanannya itu yang disediakan makanan ringan, fabainama hum fi kuhbati syughul bidzalikal ghada. Jadi yang mereka fokuskan itu mereka ini akan membuat makan siang yang lezat, yang nikmat, yang lengkap untuk Habib Umar. Jadi buat sarapannya biasa aja dulu. Maka ketika mereka sedang fokus sibuk bekerja mempersiapkan untuk makan siang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, apa katanya? Ja'at ba'du banatihim bidaumin minal hijil dum akhdar katanya. Tiba-tiba datang salah satu putri daripada keluarga orang muhibbin tersebut yang ditinggali rumahnya oleh Habib Umar. Ini bocah perempuan kebetulan datang membawa makanan bocah, makanan anak kecil, yaitu daum minal hijil, yaitu sebuah buah yang berasal dari tanaman yang tumbuh karena sebab hujan. Karena ada genangan hujan di Hadramut, ntar tuh tumbuh tuh pohon. Nah pohon itu disebut dengan pohon sidir, yang daunnya itu dibuat untuk mandiin orang yang meninggal dunia, mayit. Nah buahnya itu disebut dengan yaitu buah daum yang masih mentah, yang masih hijau, yang biasa dimakan buat anak-anak. Karena nggak ada makanan lain, ya udah buah itu aja yang dimakan, buah bidara kalau di daerah sini. Fattafaqa an dakhalat min ghairi syu'ur ahliha au bi syu'urihim ala Sayyidina Umar. Ini anak bocah yang bawa buah bidara tadi kebetulan masuk ke kamar Habib Umar tanpa sepengetahuan, tanpa disadari, tanpa pengawasan keluarganya. Kemudian dengan polosnya anak bocah perempuan ini, ra'athu dzalika daum, dilihat loh ada tamu ya katanya. Dengan polos ditawarin, diperlihatkan yaitu buah bidara tadi yang dia bawa ke kamarnya Habib Umar. Maka ketika dilihat ini anak nawarin makanan kepada Habib Umar, fa akhadha minhu masyaallah yakula. Kemudian Habib Umar ya udah ditawarin sama anak bocah, biarpun itu adalah buah bidara yang masih mentah, diambil oleh Habib Umar sampai beliau makan secukupnya. Kemudian thumma rafa'athu, setelah diambil secukupnya oleh Habib Umar, ini bocah dengan polos sisanya diambil lagi oleh dia, keluar dari kamar. Falamma atahu bil ghadal madhkur, maka ketika datang waktu siang, keluarganya sudah mempersiapkan makanan, imtana'a an ya'kula minhu syai'an abada. Habib Umar menolak untuk makan dari makanan siang sedikit pun yang disediakan. Falamma Allahu alaih fi dzalika, maka ketika ini keluarga kagak enak kepada Habib Umar karena dari pagi baru disediain asidah aja, belum makan Habib Umar nih. Dipaksa biar makan siang yang udah disiapkan. Maka Habib Umar gak mau, nolak. Kenapa? Galalahum, akhirnya beliau dengan jujur terus terang berkata, menjawab kepada mereka bahwasannya innal binit qad ja'at biddaum, sesungguhnya tadi anak perempuan kalian yang masih kecil bawain saya buah bidara, buahnya anak-anak bocah Hadramut. Wa qad akhadtu minhu kifayah, dan kebetulan karena dia bawain buat saya, ya udah saya sudah mengambil jatah makan yang cukup untuk saya. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini nggak neko-neko, nggak macam-macam, yang ada dimakan. Kalau udah kenyang udah cukup, mau apa lagi? Wa hadza min adami takallufih. Kata Habib Ali bin Hasan, ini adalah salah satu sifatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang gak mau bebanin orang, yang gak mau nyusahin orang. Habib Umar adalah sosok yang begitu sangat qanaah fi mat'amih, di dalam makannya, wa malbasih, di dalam pakaiannya, wa maskanih,
di dalam rumah tinggalnya, wa markubih, dan di dalam kendaraannya, wa ghaira dzalika, dan di antara kehidupan lainnya Habib Umar, yang mana beliau ini memiliki sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat terpuji, sifat qanaah, sifat ikhlas, sifat menerima dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang mendengarkan cerita ringkas daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisa mencontoh sedikit demi sedikit sifat-sifat terpuji yang beliau miliki, yang beliau dapat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.